Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat atau mengisi gig di aplikasi Fiverr khusus untuk pemula, ya kan? Karena kemarin di kolom komentar YouTube saya ada yang bertanya ya, bagaimana cara mengisi gig di Fiverr yang benar itu gimana ya? Kali ini saya akan coba buatkan lagi tutorialnya. Sebenarnya tutorial ini sudah pernah saya buat ya di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman lihat tutorial tentang Fiverr saya juga ada, tinggal teman-teman scroll ke bawah. Tapi mungkin teman-teman agak kesulitan ya scrollnya, mungkin saya akan buatkan lagi saja tutorial yang lebih fresh ya, yang lebih detail tentang gigs ya. Karena kemarin-kemarin itu ya mungkin tutorialnya campur-campur ya, ada penjelasan teorinya Fiverr, kemudian ada cara membuat gig yang gimana. Nah, kali ini saya akan coba memberikan bagaimana membuat atau mengisi gig dengan benar agar jualan desain kita itu laku di Fiverr. Oke. Pertama teman-teman seperti biasa ya, membuka aplikasi Fiverr di website maupun di HP. Saya sarankan buka aplikasi Fiverr ini di website atau di laptop ya, karena tampilannya lebih detail dan lebih jelas. Kalau di HP kan sulit ya, kecil layarnya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di address barnya nanti fiverr.com ya, fiverr ya, fiverr.com. Nah, teman-teman ketik itu aja. Jika teman-teman sudah mengklik itu, teman-teman akan dibawa ke halaman ini seperti ini ya. Ada beberapa menu di sini. Ini adalah kategori-kategori bidang desain yang bisa kita kuasai. Sebenarnya nggak cuma desain sih, ada digital marketing ya, ada jasa menulis, kemudian ada jasa video animasi, jasa edit musik dan video, bisnis, lifestyle, trending, dan lain-lain. Di sini masih banyak sekali ya bidang-bidang jasanya, tinggal kita tawarkan. Kalau kita dapat klien yang klop, nanti kita bisa dapat orderan teman-teman ya. Nah, kita langsung saja. Jika teman-teman mau mengisi gig, teman-teman perlu perhatikan di sebelah kanan ini, di pojok kanan ini. Nah, dari sini ada beberapa menu ya, seperti profile, manage request, post request, refer friend, dan become a seller. Maka saat pertama kali kita berada di Fiverr, maka tampilannya akan seperti ini. Ada tulisan become a seller ya. Jadi ini kita belum jadi penjual ya. Kita masih diposisikan sebagai pembeli teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mau menjual desain atau jasa desain ya, teman-teman tinggal klik pada bagian become a seller ini. Nah, kita klik ya. Oke, setelah kita men-setting halaman profile, nah di sini kita masuk ke halaman pengisian gigs ya. Gig title. Nah, di sini ada bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama gig title, kemudian yang kedua kategori, dan kemudian yang ketiga search tag. Nah, kita fokus dulu yang pertama. Nah, gig title ini adalah semacam jasa apa yang kita tawarkan kepada calon buyer atau klien ya. Nah, kita bisa mengisikan apapun ya, sesuai dengan jasa desain yang kita tawarkan. Mau itu fotografi, desain grafis, ataupun desain-desain yang lain bisa teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba mengisikan I will design vector ya with great result with awesome design Oke, soalnya gini, pokoknya kata-kata yang di gig title ini dibuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin ya. Kemudian kedua ini kategori ya, kategorinya kita bergerak di bidang apa, misalkan kalau vektor berarti kan graphic design. Nah, kita pilih ya. Nah, ini juga ada nih subkategorinya apa, misalkan apa ya, kalau vektor itu berarti misalkan illustration misalkan ya, kan vektor itu masuknya ilustrasi ya, semacam ilustrasi. Kemudian di sini ada metadatanya, kita bisa pilih realistik, abstrak, atau flat. Nah, ini misalkan apa ya, sketch. Vektor ada nggak ya? Vektor ada nggak? Sebentar saya pilih ya. Mungkin saya akan pilih anime dan manga ya. Ini anime dan manga. Ya. Jika ada yang lain, misalkan kategorinya nggak ada di sini, kita bisa cari yang di sini, order ini ya. Saya pilih aja. Kemudian positif keywordnya apa nih?
atau tagnya apa, kita bisa isikan vektor. Nah, vektor art ya, vektor pixel, vektor design ya, atau vektor aja boleh, vektor logo misalkan ya, vektor face, karakter design mungkin ya, graphic design. Nah misalkan seperti ini. Nah kalau sudah selesai mengisikan semuanya, kita bisa klik save and continue. Oh di sini ada isian yang error ya, kita coba kita hilang dulu yang ini. Ini apa ya? Error. Oh tekniknya kita belum klik tadi. Jadi di sini yang di gig metadata kita isi dulu. Tadi saya belum isikan artistiknya vektor art. Kemudian temanya apa ya? Fan art mungkin ya. Subjeknya misalkan people ya, people. Kemudian kita klik save on continue. Nah sudah selesai ya. Kita beralih ke tahap pricing, yaitu berapa harga yang kita tawarkan kepada calon buyer ya. Di sini kita perlu setting ya. Biasanya kalau pemula atau baru memulai Fiverr, standar harganya itu jangan tinggi-tinggi guys ya. Jadi jangan terlalu tinggi dulu. Kita main di harga yang terendah dulu. Misalkan kita punya 3 paket ya. Kalau di Fiverr itu terbagi ke dalam 3 paket harga. Yang pertama basic ya. Yang kedua standar. Yang ketiga premium. Nah premium ini adalah harga yang lumayan tinggi. Oke kita fokus dulu yang basic ya. Basic kita isikan one day delivery. Kemudian paket yang kedua yang standar kita pilih one day juga ya teman-teman ya. Kemudian di premiumnya kita isikan dulu yang ini, name your package ya. Kita package-nya apa, misalkan kalau di premium itu 5 jam mungkin, 5 jam 5 hours delivery. Jadi kalau di premium itu usahakan kita ngasih kelebihan harga, atau bukan kelebihan harga sih, kita ngasih kelebihan jasa gitu. Misalkan pengirimannya lebih cepat kalau premium ya, tapi kalau standar dan basic kan pengirimannya standar ya. Kemudian kita isikan dulu deskripsinya, I will send design with 5 hours, misalkan seperti ini. Delivery time 1 hari ya, delivery time 1 hari. Ini misalkan kita isikan 2 hari, jangan 2 hari, kita 2 hari, ini 1 hari. Nah revisinya berapa kali ini? Kalau biasanya kalau basic itu kita terapkan 2 ya. 3 kali ya, minimal 3 kali, 2 kali ya. Kalau yang standar kita pilih 2 juga ya. Kemudian yang ini kalau premium kita kasih 5 revisi lah, 5 kali revisi. Figur kita pilih 1, figur kita 1 juga. Nah di sini kalau basic biasanya kita nggak ngasih source file ya, background skin, color ya. Ini misalkan kita pilih yang ini aja ya, karena kita kan basic ya. Nah kalau yang di standar kita bisa pilih yang high resolution ya, background theme ini ya, tentang juga price-nya. Nah kita tentukan dulu yang basic, biasanya price-nya sekitar $5 ya. Kemudian yang standar misalkan $10. Yang ini misalkan premium itu harganya $15, misalkan $15 ya, atau 20 lah, $20 aja lah. Seperti ini ya teman-teman. Ada extra service atau extra jasa yang kita tawarkan kepada klien. Nah misalkan si klien itu membutuhkan jasa desain vektor, tapi di lain waktu dia ingin dibikinkan juga desain-desain yang lain, seperti desain kartu nama, desain
brosur, kemudian desain posternya, kita bisa ngasih kelebihan harga di sini. Misalkan saya mendelis delivery, for ekstranya misalkan saya isikan ya, isikan 5 ya. Ya. 20 jangan. Misalkan 20 ini 15. Ini jadi isian yang ekstra delivery sama yang atas ini jangan sama ya, karena kita ngasih ekstra harga, ekstra jasa ke mereka ya. Resolution, background theme, color, full body, commercial use ya. Ini nggak usah commercial use, nggak usah kosong aja. Nah, misalkan kita ada ngasih revisi tambahan, kita bisa ngasih charge harga di sini. Misalkan $35. WND ya. Di single figure misalkan 15. WND juga source file-nya misalkan kita ngasih source file $15 lah. 25 lah. Resolution 25. Background skin ini nggak usah ya, background skin ini nggak usah. Color tentu aja color. Nah, misalkan ada revisi warna, kita bisa ngasih harga juga. Biasanya kalau ngasih warna kita cukup sekitar $20 aja. WND juga ya. Full body kita kasih 20 juga. WND juga. Oke, ini sudah selesai ya, teman-teman. Terus kita isi, kita klik di bagian sini. Oh apa? Oh, ini nggak boleh sama nih. Kalau basic biasanya 2 1. Oke, kita klik save. Oh, masih ada yang error ya, sebentar kita perbaiki dulu. 2 1 1. Kita isikan save on continue lagi. Oke, kalau premium misalkan kita berapa hari jadinya. Di sini nggak ada set time-nya yang lebih pendek ya, soalnya jadi saya pilih select ya. Misalkan kita pilih 1 jam atau 5 jam, kita sudah bisa ngirim ke klien kalau premium ya. Tapi kalau standar kita cukup 1 hari dan basic 1 hari. Ini karena ekstra ya. Kemudian kita klik save on continue. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita isi nih, deskripsi ini penting ya. Kita isi deskripsinya seperti apa. Misalkan saya isikan seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa tiru nih gig-gig yang saya ajarkan ini ya, yang saya berikan, teman-teman bisa tiru. Teman-teman contek aja ya. With awesome design and fast time delivery for you, seperti ini ya. Right. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, teman-teman bisa isikan ya. I will create vector design with awesome design and fast time delivery for you. Misalkan tambah lagi kata-katanya. I am misalkan experience with vector design with more 5-year experience. Seperti ini ya. Saya bisa membuat desain vektor dengan hasil yang menakjubkan dan pengiriman yang tepat waktu ya. Dan saya berpengalaman dalam desain vektor lebih dari 5 tahun pengalaman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kata-kata di sini usahakan kata-kata yang meyakinkan seperti ini teman-teman ya. Pokoknya kata-kata yang menarik yang membuat calon buyer itu percaya kalau jasa kita itu bisa dipakai gitu teman-teman. Kemudian kita klik save continue. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini requirement nih. Misalkan kita mau bikin desain vektor. Nah,
kita syarat-syaratnya ke bayar itu apa ya, misalkan saya klik di sini dulu ya, add new question ya. Ini free tag aja, please misalkan provide your photo ya with misalkan seperti ini teman-teman ya. Terus kita isi lagi apa lainnya misalkan ya. Nah misalkan seperti ini aja sih. Kalau vektor biasanya seperti ini juga guys ya. Send ya, misalkan send your photo via email. Nah gitu aja. Misalkan ada dua syarat ya. Jadi kita perlu membrief ke klien hal-hal apa saja yang kita perlukan saat kita mendesain vektor ya. Misalkan sediakan foto dengan resolusi yang tinggi, kemudian kirim fotonya via email. Nah seperti itu aja teman-teman ya, cara pengisiannya simpel ya. Kemudian kita klik add ya, terus kita klik save continue. Nah kemudian kita isikan nih galerinya. Nah di sini kita perlu mengisikan gig image. Gig image itu gambar atau thumbnail yang tampil saat kita mempublish gig kita. Oke, seperti itu ya. Di sini ada syarat-syaratnya, teman-teman bisa baca ya. Nah ini kita klik aja, klik centang aja ya, di close tadi. Nah kita bisa isi ya maksimal 3 foto di sini teman-teman. Kita isi thumbnailnya, kita klik browse ya misalkan. Nah di sini saya sudah membuat thumbnail untuk Fiverr saya, gig saya ya. Bentar. Nah misalkan seperti ini ya. Nah misalkan vektornya seperti ini teman-teman ya. Nih vektornya kayak gini ya. Misalkan kita klik lagi vektornya yang lain ya, misalkan kita punya desain lain ya, kita share aja. Misalkan desain vektor ini misalkan. Oke, misalkan ini saya kirim satu gambar ya buat contoh. Kalau teman-teman pengen gambarnya lebih banyak ya teman-teman tinggal cantumkan nih, drag and drop lagi fotonya apa gitu. Kemudian kita save lagi, save on continue ya. Oh, kita perlu mengisikan tagnya nih. Kita isikan dulu tagnya. Oh, kita bisa mengisikan tag di sini, vektor misalkan ya. Vektor face. Lebih desain, nah kita klik continue. Terus kita langsung klik save and continue. Nah di sini ada isian nih, isian apa? Semacam isian pajak ya, tax form ya, semacam tax form. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ini orang US atau orang Amerika? Kita jawab saja no ya, karena kita tinggalnya di Indonesia. Kita klik aja yes ya. Oke, done ya. Kemudian setelah itu kita langsung bisa mempublish gig yang kita tawarkan. Kita tekan publish gig di sini, jangan lupa. Kemudian kita klik langsung done. Oke, seperti itu aja teman-teman ya, cara membuat gig pada Fiverr. Nah di sini kalau misalkan kita baru mulai membuat gig, maka yang tampil di sini adalah thumbnail kita. Tadi kan thumbnailnya kayak gini ya. Kita coba klik di sini. Nah di sini ada tulisan, ada keterangan impression, click, order, dan cancellation. Impression itu adalah pengalaman atau perasaan buyer ketika melihat jasa desain vektor kita. Apakah perasaannya senang, puas, ataupun kecewa, itu masuknya di sini impression. Nah yang kedua klik. Klik ini adalah jumlah orang yang mengklik di kita. Jadi semakin banyak yang mengklik ini, maka jasa desain kita itu akan semakin terkenal ya. Kemudian order. Nah ini order berapa kali. Kalau belum ada order berarti kita isinya 0. Tapi kalau udah ada yang order ya,
Ini jumlahnya kita bisa lihat nanti, ada yang 1, 2, 3 sampai seterusnya ya, tergantung orderannya berapa. Kemudian cancellation, ini project yang dibeli oleh klien tapi kliennya membatalkan. Nah, nanti masuknya sini. Nah, cancellation-nya itu berapa persen ya? Kalau dalam 1 hari atau dalam 1 bulan itu banyak orang yang mencancel project kita, berarti itu tandanya jasa kita itu kurang bagus, di mata klien itu kurang bagus ya. Jadi usahakan cancellation-nya kok 0% ya. Atau misalkan ada ya jangan terlalu banyak ya, karena itu akan mempengaruhi laku enggaknya desain kita di Fiverr ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ya, atau masih bingung seputar Fiverr, teman-teman bisa langsung chat saya ataupun kirim komentar di YouTube, kolom komentar di deskripsi di bawah ini ya, atau di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau chat melalui Instagram saya bayu_design88 ya, teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat dan kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.